الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia, tempat yang pun berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan kajian kitab kita dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bima ittafaqa alaihi Shaykhani, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis yang berisi tentang hal-hal yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, baik itu yang berkaitan dengan akidah, muamalah, ibadah, dan hal-hal lainnya yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan pembahasan tentang penjelasan tentang keimanan dan karakteristik keimanan tersebut. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masuk pembahasan selanjutnya tentang bayanus salawati allati hiya ahadu arkanil Islam. Pembahasan tentang salat 5 waktu yang merupakan salah satu rukun keislaman. Hadis yang ke-6, hadis Talha bin Ubaidillah, hadis yang datang dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang biografi singkatnya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sahabat yang dijuluki, digelari dengan Talha al-Jud, Talhatul Khair, dan Talhatul Fayyad. Sahabat yang sangat dermawan, yang banyak melakukan kebaikan, dan seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, tha'iru ra'si yusma'u dawiyyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari penduduk Najd. Dan Najd kita tahu tempat yang jauh dari kota Madinah. Kalau Madinah Mekah bagian dari Hijaz, kan Arab Saudi itu, Jazirah Arab itu kan terbagi 2 bagian, Najd dan Hijaz. Mekah dan Madinah dia bagian dari Hijaz. Nah, Najd ini dataran tinggi, itu jauh dari kota Madinah.
Maka orang ini jauh-jauh dari Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya itu acak-acakan dan suaranya keras. Meski demikian, perkataan orang tersebut tidak bisa dipahami hatta dana, sampai dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu anil Islam. Orang ini jauh-jauh datang dari Najd hanya ingin bertanya tentang apa itu Islam. Ini juga menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bahwa seseorang itu disyariatkan untuk pergi menuntut ilmu, menempuh perjalanan yang jauh. Sangat dianjurkan untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Lihat orang ini jauh-jauh dari Najd datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang antum tahu bagaimana dulu orang-orang soleh di dalam menuntut ilmu. Tidak sebagaimana kita di masa ini. Kita dimudahkan untuk belajar menuntut ilmu, segala fasilitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Jabir bin Abdullah ketika beliau keluar di dalam mencari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh perjalanan 1 bulan lamanya dari kota Madinah menuju Syam, hanya untuk mendapatkan dan mendengar langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ketika itu mendengarkan bahwasanya ada sebuah hadis yang belum pernah beliau ketahui, dan itu ada dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais di wilayah Syam. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Disiapkan bekalnya, dia beli unta untuk mendengarkan hadis itu langsung dari Abdullah bin Unais, menempuh perjalanan dari Madinah ke wilayah Syam 1 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan kita bayangkan bagaimana dulu seseorang itu melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu, melewati padang pasir, di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa. Tapi begitulah semangat mereka orang-orang soleh terdahulu untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jabir bin Abdullah setiba di kota atau di wilayah Syam, maka beliau langsung bertemu dengan Abdullah bin Unais. Tidak bertele-tele, langsung beliau mengatakan, sungguh aku mendengarkan engkau memiliki sebuah hadis yang belum pernah aku ketahui. Maka Abdullah bin Unais menceritakan hadis tersebut kepada Jabir bin Abdullah. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, siapa yang tidak mengenal beliau? Perjalanan yang panjang dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari secercah hidayah Islam. Akhirnya beliau pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Musa alaihissalam menuntut ilmu, belajar, menempuh perjalanan yang panjang. Dan orang-orang soleh terdahulu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala juga melakukan safar perjalanan yang panjang. Kenapa mereka bisa bertahan dan melakukan perbuatan yang kalau kita melihat ini sesuatu yang memberatkan? Tidak lain yang mereka inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bercapek-capek dulu dalam kehidupan dunia ini, kemudian Allah akan berikan nikmat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kita di masa yang sekali lagi dimudahkan untuk menuntut ilmu, tapi begitu kita masih bermudah-mudahan
Kadang kita yang tunggu ustadz, nanti ustadznya yang datang, baru kita menuntut ilmu. Kalau ada kajian yang itu di luar kampung kita, terkadang kita remehkan, tidak mau datang dengan alasan jauh. Tapi kalau itu di kampung kita, baru mau hadir. Itu pun kalau bersemangat, lagi kalau senang hati. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, orang ini jauh-jauh dari Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Tidak lain datang untuk bertanya tentang keislaman. Hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ini juga menunjukkan kepada kita, kalau mau bertanya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Hal-hal yang bisa menambah keimanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsus shalawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala, maka orang itu mengatakan, hal alayya ghairuha? Adakah kewajiban untukku selain salat 5 waktu itu? Qala la, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, illa an tatawwa'a, kecuali perkara-perkara sunnah. Ya, salat-salat sunnah. Ini juga kata para ulama dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang wajib itu cuma 5 waktu, selainnya itu sunnah. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama seperti salat witir, salat Idul Fitri, Idul Adha, apakah wajib atau sunnah, itu ada selang pendapat di kalangan para ulama. Witir, sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat witir itu sebagai penutup salat malam kalian. Kalau kita belajar usul fikih, hadis ini datang dalam bentuk perintah, ij'alu. Sedangkan perintah itu dalam ilmu usul, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban selama tidak ada sesuatu yang memalingkan dari kewajiban kepada sunnah. Ala kulli hal ada khilaf, ini bukan pembahasan kita, nanti antum bahas bersama Al-Ustadz Al-Fadil Ilham Kani hafizahullahu ta'ala. Kan belajar fikih sama beliau kan? Nanti antum tanyakan secara detail ke beliau. Begitu juga sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha, itu ada selang pendapat. Ulama yang mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya itu hukumnya sunnah, berdalilkan dengan hadis yang kita bahas ini. Seorang yang datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, Nabi katakan Islam itu khamsus salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Lantas orang ini mengatakan, hal alayya ghairuh, apakah ada kewajiban bagiku selain 5 waktu ini? Salat-salat yang lainnya, ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak ada. Ya, walaupun ini juga dibantah oleh para ulama yang lain. Tapi sekali lagi ini bukan pembahasan kita. Ini antum nanti belajar di fikih. Wasiyamu Ramadan. Lantas Nabi mengatakan Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu. Kemudian orang ini kembali bertanya, ya Rasulullah, adakah kewajiban bagiku selain dari puasa Ramadan, puasa-puasa yang lainnya? Nabi katakan, la illa an tatawwa'ah, kecuali perkara-perkara sunnah. Kalau antum mau kerjakan silakan. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan kepada orang tersebut tentang kewajiban membayar zakat. Qala hal alayya ghairuha.
Orang ini pun bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kewajiban bagiku selain itu ya Rasulullah? Nabi kembali mengatakan, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali sedekah sunnah, itu pun kalau antum mau mengerjakannya. Qala fa adbara, kemudian Talha bin Ubaidillah mengatakan orang itu berpaling, wa huwa yaqul, seraya mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus, demi Allah aku tidak akan menambah atau mengurangi apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku dari Islam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaqa, orang ini pasti beruntung, bahagia jika betul-betul dia jujur di dalam keimanannya, di dalam melaksanakan apa yang telah aku wasiatkan kepada orang tersebut. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam hadis yang mulia ini berisi tentang fihi anal islam huwa iltizamu bi syara'ihi dhahirah wal inqiyadu lillahi bi ta'ah ba'da syahadataini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah iltizam dengan syariatnya yang zahir dan senantiasa tunduk untuk melaksanakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala ba'da syahadataini, setelah syahadataini, setelah seseorang itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya penjelasan tentang salat 5 waktu ini, dia merupakan rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa salat ini? Kedua setelah syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Konsekuensi seorang hamba ketika dia mengatakan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang dia ibadahi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, maka dia harus melaksanakan syariat-syariat Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya salat 5 waktu. Dan itu buah dari keimanan, dari kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Kalau engkau melakukan sebuah dosa, kesalahan, maka ikutilah dosa dan kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Lantas ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aminal hasanati la ilaha illallah?" Wahai utusan Allah, apakah kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari orang tersebut, "Huwa afdalul hasanat." Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan yang dibawa oleh seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kebaikan la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana kata Nabi, hiya afdalul hasanat. Kalimat la ilaha illallah seutama-utama dan sebaik-baik kebaikan. Kasyajaratin thayyibah. Allah permisalkan kalimat yang baik ini, kalimat tauhid, seperti pohon yang baik.
asluha thabitun wa far'uha fis sama. Yang akarnya itu menancap kuat di dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Yang pohon yang baik ini setiap tahunnya memberikan, setiap musimnya memberikan buah-buah yang baik. Dan Nabi SAW memberikan permisalan orang yang beriman itu bagaikan pohon kurma, mathalul mu'min mathalun nakhla. Pohon yang baik itu adalah pohon yang baik, dan pohon yang kuat itu adalah pohon kurma. Dan Nabi permisalkan orang beriman itu bagaikan pohon kurma, mathalul mu'min mathalun nakhla. Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan pohon kurma, pohon yang baik. Ma akhadta minha nafa'ak, apa yang engkau ambil dari pohon kurma itu semua memberikan manfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari pohon kurma, semuanya bermanfaat. Dialah pohon yang baik, yang akarnya menancap kuat, dan dia cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Setiap musimnya memberikan, Masya Allah, hasil yang bagus. Nah, orang yang beriman seperti itu, orang yang bertauhid, yang baik akidahnya, yang baik kalimatut tauhidnya, la ilaha illallah, maka buahnya juga baik, hasilnya bagus, hasilnya terlihat dari pengamalan Islam itu sendiri. Maka orang yang beriman, yang bertauhid itu, dia senantiasa iltizam dengan apa? Dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang nampak ini, yang Islam ini, amalan-amalan zahir yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau akidahnya bagus, keimanannya bagus, keyakinannya bagus. Nah, keyakinan ini tidak akan bagus, tidak akan mantap kecuali dilandasi dengan apa? Ilmu yang benar. Makanya keyakinan itu dibangun di atas ilmu. Berilmu dulu baru meyakini sesuatu. Jangan berkeyakinan tanpa ilmu. Sebagaimana ada yang terjadi di sebagian masyarakat kita yang melakukan atau meyakini hal-hal yang tidak ada landasan ilmunya. Kalau ditanya secara ilmiah tidak bisa dijawab. Kenapa Anda mengatakan angka 13 itu angka sial? Kenapa? Coba buktikan secara ilmiah. Itu kan keyakinan. Kenapa? Coba secara ilmiah buktikan. Orang tidak bisa buktikan secara ilmiah karena memang tidak dilandasi dengan ilmu. Paham? Makanya keyakinan itu dibangun di atas ilmu. Kalau keyakinan dibangun di atas ilmu, nah, akan lahir itu kejujuran, penerimaan. Dia akan tunduk dengan apa yang datang dari Islam yang mulia. Itulah Muslim, dari kata-kata Islam. Apa itu Islam? Sebagaimana kita sampaikan definisinya pada pertemuan sebelumnya. Apa itu Islam? Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Sehingga ketika seseorang mengatakan saya muslim, saya muslimah, dia harus terima dan tunduk perintah-perintah Allah. Wa qad ikhtalafat ajwibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tanawwa'at fi tafsiril Islam wal imani ala hasabi ikhtilafi ahwalis sa'ilin wa nuzulil fara'id walidzalika lam yadhkur lirrajuli al-hajj fi hadzal hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika ditanyakan tentang sesuatu itu jawaban beliau berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan si penanya. Nabi kalau ditanya tentang Islam, keimanan, itu terkadang jawaban Nabi berbeda-beda tergantung kondisi dari si penanya. Makanya di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW tidak menyebutkan satu rukun Islam. Apa itu? Apa? Hah? Haji.
Jadi Nabi itu menjawab pertanyaan tentang Islam, keimanan sesuai dengan kondisi si penanya. Dan terkadang tergantung turunnya kewajiban, perintah sesuatu dari syariat. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan apa? Hajat kepada orang tersebut. Paham? Wa fihi anal ibadat naw'ani faraid yajibu 'alal 'abdi al-ityana biha wa ya'tham bitarkiha. Dan di dalam hadis yang mulia ini terdapat apa? Penjelasan bahwasanya ibadah-ibadah itu dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang ketika dia meninggalkannya dia berdosa. Di antaranya salat 5 waktu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat 5 waktu ini teman-teman sekalian punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dia adalah hak Allah yang pertama kali yang dihisab di hari kiamat. Sebagaimana dalil yang antum tahu bersama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa najah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau baik salatnya maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya kalau salatnya amburadul, dia remehkan salatnya, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi, sengsara orang tersebut. Maka dia hak Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Maka seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, jangan sesekali dia meremehkan solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu ini punya keutamaan yang luar biasa. Dia ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput syariat yang mulia ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi tidak menerimanya di bumi. Tapi Nabi menerima syariat yang mulia ini, ibadah solat 5 waktu ini di mana? Di langit yang ketujuh, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW menerima kewajiban solat 5 waktu yang awalnya Allah perintahkan 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi SAW turun dan bertemu dengan Musa AS. Musa AS memberikan solusi kepada Nabi SAW. Inna ummataka la tutik. Sungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu ini. Coba kembali kepada Allah, minta dispensasi, keringanan. Nabi bolak-balik minta keringanan sampai 5 waktu. Bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat. Karena ini pernah kata Musa alaihissalam, waqad jarabtu. Ini telah ana praktekkan dulu kepada umatku. Karena kita tahu bersama ibadah 5 waktu ini, sholat 5 waktu, ini syariatnya umat-umat terdahulu. Nabi-nabi, para rasul terdahulu melaksanakan sholat 5 waktu ini. Cuma dengan cara yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bagaimana caranya, itu tidak dijelaskan. Yang jelas mereka melaksanakan sholat sebagaimana sholat yang kita laksanakan ini. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam diperintahkan untuk melaksanakan salat, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya diperintahkan untuk melaksanakan salat. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, dan Rabbku Allah berwasiat kepadaku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup di bumi ini. Jadi ini perintah Allah kepada para nabi, para rasul, umat terdahulu dan umat kita.
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu bersama saking agungnya salat 5 waktu itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau menderita sakit yang luar biasa, sakit yang membawa kepada kematian sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah merasa berat dengan sakit yang beliau derita, yang beliau rasakan, yang beliau derita ketika itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan sakit beliau yang berat ini disebabkan sisa-sisa bekas racun dari orang Yahudi, sehingga beliau mati syahid. Ketika Nabi sudah merasa berat di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan salat terakhir yang beliau laksanakan berjamaah itu di hari Kamis, salat zuhur bersama sahabat-sahabatnya. Setelah itu beliau tidak lagi salat berjamaah karena sudah sakitnya yang luar biasa. Nabi hanya memerintahkan sahabat Abu Bakar, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan salat mengimami manusia, sahabat-sahabat yang lain. Jadi dari hari Kamis salat zuhur itu salat terakhir Nabi SAW bersama sahabat-sahabat. Jumat, Sabtu, Ahad, dan hari Senin beliau SAW menghembuskan nafas yang terakhir wafat. Itu sudah sakit yang luar biasa. Dalam keadaan beliau sakit berat, sakit yang menjadikan beliau pingsan. Tiba-tiba beliau bangun. Beliau mengatakan, as-sholla bin nas, apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Lihat perhatian Nabi SAW terhadap sholat itu. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhadapan dengan Heraklius, raja Romawi, dan raja ini bertanya kepada Abu Sufyan ketika itu, apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian? Apa kata Abu Sufyan? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nabi ini memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan di antara perintahnya, ya'muruna bis-shalah. Nabi itu memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan salat 5 waktu. Diingatkan perkara ini. Perkara yang agung yang kebanyakan manusia meremehkan hal ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi salat 5 waktu adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kanat amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafat. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat dalam keadaan sakratul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Kerjakan sholat, jaga sholat, dan perhatikan hamba saya kalian. Perhatikan hamba saya kalian. Jadi Nabi SAW dalam keadaan sakitnya yang luar biasa, ya, jatuh pingsan Nabi SAW. Ketika Nabi siuman dari pingsannya beliau SAW, Nabi mengatakan, as-sholat bin nas, apakah manusia sudah sholat? Kata Ibunda Aisyah, hum yantadhiruna, mereka menunggumu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jatuh pingsan. Kembali Nabi SAW mengingatkan, as-shalah bin nas, apakah orang-orang sudah sholat? Ini menunjukkan perhatian besar Nabi SAW terhadap sholat 5 waktu itu. Dan itu juga yang diberikan contoh oleh sahabat-sahabat Nabi. Setelah Nabi meninggal siapa? Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu. Peristiwa yang antum tahu bersama. Ketika beliau mengimami orang-orang kaum muslimin
Lantas datang Abu Lu'lu' al-Majusi menikam Umar ibn Khattab. Dalam keadaan beliau jatuh pingsan, bangun lagi beliau. Hal yang pertama beliau tanyakan apa? As-shalla bin nas? Umar hanya mengatakan, apakah orang-orang sudah sholat? Saat itu kan beliau jadi imam, ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Ketika beliau bangun dari pingsannya, beliau hanya bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Beliau tidak mengatakan, bawa aku ke rumah sakit, ini darah sudah bercucuran, ini sudah mau mati ini. Tidak. Itu menunjukkan kecintaan mereka terhadap sholat. Dan menunjukkan pengagungan mereka terhadap sholat 5 waktu. Dan itu juga yang dicontohkan oleh salaf-salaf terdahulu. Ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sa'id Ibnu Musayyib, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, ma'adzanal mu'adzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan mundu 30 sana, sejak 30 tahun lamanya, illa wa ana fil masjid, kecuali aku sudah di dalam masjid. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ma fatatni salatun mundu 40 sana. Aku tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu selama sejak 40 tahun lamanya, selalu pasti berada di dalam masjid. Itu menunjukkan pengagungan mereka terhadap sholat 5 waktu. Nah, harusnya kita ini teman-teman sekalian, kalau betul-betul mengagungkan sholat 5 waktu, harusnya ya sudah ada persiapan. Dan kalau betul-betul ingin sholatnya kita khusyuk itu, ya sebelum azan dikumandangkan harusnya kita sudah ada persiapan, sudah berwudu, sudah masuk masjid, membaca Al-Quran. Itu kan persiapan itu, bermunajat kepada Allah. Kadang kita terbalik, nanti mau iqamah baru masuk masjid. Itulah keadaan kita. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik, begitu juga Ummu Salamah mengatakan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau adalah as-shalah, jaga salat kalian, wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan hamba sahaya kalian, budak-budak kalian yang kalian miliki. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam terus ulangi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini manusia yang paling bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja memperhatikan salat 5 waktu. Nabi tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu itu. Begitu juga manusia-manusia terbaik setelah beliau. Oleh karena itu, perkara salat 5 waktu ini perlu kita ingatkan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dari kecil harus diajarkan. Tanamkan salat 5 waktu itu perkara yang agung dalam kehidupannya. Karena kata Nabi tadi apa? Fa in salahat, kalau itu baik, aflaha wa najah, dia akan beruntung. Dan itu barometer kebaikan seorang muslimah dengan salatnya. Ajarkan itu kepada anak-anak kita di umur yang masih lagi, di umur 3 tahun, 5 tahun, sudah ajarkan masalah salat 5 waktu ini. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, yu'allamus sabiyyu as-salata idza arafa yaminahu min shimalihi. Anak kecil itu diajarkan tentang salat 5 waktu. Kapan? Idza arafa yaminahu min shimalihi. Ketika anak itu sudah bisa membedakan mana tangan kanannya dan mana tangan kirinya. Saat itu ajarkan salat 5 waktu, kata Ibnu Umar. Anak bisa mengetahui tangan kanan dan tangan kirinya itu kira-kira di umur 3 tahun, 5 tahun. Coba antum yang punya anak umur 4 tahun, 5 tahun, coba tanya mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dia sudah bisa jawab itu. Nah, saat itu kata Ibnu Umar, ajarkan salat 5 waktu ini.
Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat 5 waktu di umur berapa? 7 tahun. Saat itu perintahkan mereka. Tapi dari umur 5 tahun itu ajarkan, tanamkan itu salat 5 waktu. Terkhusus ibunya, karena anak itu lebih dekat kepada ibu. Anak itu lebih banyak mengambil bak copy paste dari siapa? Ibunya. Nah, sehingganya kita harus pilih ya wanita yang baik sebagai ibu untuk anak-anak kita. Yang belum menikah ini cari akhwat-akhwat yang terbaik, akhwat-akhwat yang rajin menuntut ilmu, yang semangat belajar, akhwat-akhwat yang punya hafalan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau antum mau ta'aruf tanya dulu, nanti hafal Arba'in Nawawiyah, gitu. Kong dia balas juga, antum malu hafal. Dia balik tanya apa? Iya. Karena akhwat ini jadi ibu anak-anak kita nanti. Anak-anak kita lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Beda dengan kita. Kita di luar rumah lebih banyak di luar rumah, turun pagi pulang malam. Nah, anak lebih banyak berinteraksi dari ibunya. Bagaimana sholatnya, tutur katanya, itu terpengaruh dari ibunya. Kalau ibunya kurang ajar, anaknya jadi kurang ajar. Ibunya suka bakar lota, anaknya juga jadi tukang bakar lota. Paham ya? Tapi kalau ibunya Masya Allah setiap harinya diperdengarkan hadis-hadis Nabi, bacaan Al-Quran, sholat 5 waktu, anak itu pasti akan meniru ibunya. Pasti itu pasti. Makanya pilih akhwat-akhwat yang terbaik, jangan salah pilih antum. Nanti antum menyesal. Jadi ajarkan ini sholat 5 waktu kepada anak-anak kita dari kecil, dari umur 3 tahun, 5 tahun. Perintahkan nanti itu pada saat umur 7 tahun. Nah, kata Nabi, fadribuhu, pukul mereka anak-anak kalian, wahum abana'u asyar. Di umur 10 tahun kalau tidak mengerjakan sholat, baru kata Nabi pukul. Itu pun pukulan kasih sayang, bukan pukulan emosi marah-marah, bukan, tapi pukulan tarbiyah, pendidikan, pengajaran. Ya, jangan emosi, jangan marah-marah. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu dalam perkara sholat ini perlu kita perhatikan bahwa untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat supaya betul-betul sholat itu berkualitas. Karena kalau orang sholat tanpa khusyuk itu tidak akan berkualitas sholatnya. Kita ini rata-rata sholat cuman hanya apa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan menjadikan sholat itu sebagai penyejuk mata kita, bukan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikan kami beristirahat dengan sholat. Nabi ada masalah, sholat tempat lari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Sholat itu dijadikan sebagai tempat pelarian untuk segala masalah-masalah yang dihadapi. Mereka langsung sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Harusnya seperti itu. Nah, sholat kita tidak akan menjadi sholat yang terbaik kalau tidak ada apa? Khusyuknya itu. Mereka khusyuk ini penting. Bagaimana khusyuk itu bisa hadir? Nah, hadirkan hati kita. Begitu. Hadirkan hati kita, kemudian rendahkan diri kita di hadapan Allah. Hadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah sebagaimana orang yang akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadikan salat ini adalah salat yang terakhir, sebagaimana
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholli sholatal muwaddi." Nabi katakan, salatlah engkau sebagaimana salatnya orang yang akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Itu akan melahirkan apa? Kekhusyuan kita. Dan kalau antum pahami ayat-ayat yang dibaca dan semisalnya, itu juga akan melahirkan rasa khusyuk kita tatkala melaksanakan salat 5 waktu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan salat ini merupakan perkara yang memiliki keutamaan yang kembali kepada diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat 5 waktu, bukan berarti Allah butuh dengan salat tersebut, tapi itu kembali kepada diri kita. Apa manfaat dari salat 5 waktu itu? Apa manfaatnya? Penghapus dosa-dosa. Dia ibarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan sungai yang berada di depan rumah kita, yang setiap harinya kita mandi 5 kali dalam sehari di sungai tersebut, yang kemudian air sungai ini akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Begitu juga salat 5 waktu. 5 kali sehari kita laksanakan dengan benar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi ditambah dengan apa? Salat-salat sunnah. Selain wajib-wajib, ditambah dengan salat-salat sunnah. Nah, apa fungsi dari salat-salat sunnah itu? Apa fungsi dari salat sunnah? Dia pelengkap dari salat-salat wajib yang kurang. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Dalam hadis yang tadi yang kita sebutkan, ketika seseorang mengatakan kepada Nabi SAW, apakah ada kewajiban untukku selain dari salat tersebut? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'. Tidak ada kewajiban lain kecuali salat-salat sunnah yang kalau kerjakan ya silakan. Kalau orang kerjakan dia mendapatkan keutamaan, kalau meninggalkannya tidak berdosa. Cuman dia kehilangan apa? Keutamaannya. Nah, keutamaan dari salat-salat sunnah itu apa? Dia pelengkap dari salat-salat wajib yang kurang. Makanya kata Allah, lihatlah dari hambaku ini, adakah salat-salat sunnah yang dia kerjakan yang itu melengkapi salat wajibnya, fayukmalu biha, kemudian disempurnakan sehingga dia pun mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Jadi salat sunnah itu sekali lagi meninggalkannya tidak berdosa, cuman kehilangan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman sekalian berkaitan dengan penjelasan tentang salat 5 waktu yang hendaklah kita perhatikan. Kita sekarang di bulan apa? Di bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang dimana kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang 4 yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Jadi kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, sebagaimana dosa-dosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari salat 5 waktu,
dan sunnah-sunnahnya sebisa mungkin untuk dikerjakan. Ingat, Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam kebaikan. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Sya'ban bulan kita menyiram kebaikan-kebaikan tersebut, tanaman tersebut. Dan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen. Artinya Rajab adalah bulan persiapan di mana kita membiasakan kebaikan-kebaikan, terkhusus salat-salat sunnahnya. Karena nanti di Ramadan kita akan dihadapkan dengan salat tarawih. Kalau sudah mantap salat-salat sunnah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ketika masuk 1 Ramadan kita sudah mantap dengan salat tarawihnya, salat malamnya, sudah mantap dengan bacaan Al-Qur'annya, sudah mantap dengan sedekahnya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Contohlah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bersemangat di dalam kebaikan. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, yang mereka kalau datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan, bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang nanti kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Hadis setelahnya itu penjelasan tentang iman, bayanul imanil ladzi yadkhulu bihil jannah. Penjelasan tentang keimanan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan tentang semangatnya sahabat-sahabat di dalam perkara-perkara yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, menikah. Sahabat-sahabat luar biasa di dalam kebaikan. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله